warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya teman-teman materi pemrograman 3 kita. Mungkin ini yang terakhir ya, sedikit saja. Sebelumnya kita buka dulu projectnya. Ya, kita buka backendnya. Apa ya, latihan Node.js. Oh ya, kita buka backend, new window. Movie. Latihan Quasar 2024. Oke, ini saya ke backend ya, ke latihan Node.js. Kita nyalakan dulu backendnya, SAM-nya. Coba kita tes localhost. Udah bisa ya, database-nya sudah nyala. Kita node-moon. Oke, terus ke latihan Quasar. Kita Quasar dev. Sambil menunggu teman-teman, ini ada sedikit pengumuman. Jadi nanti pada saat ujian akhir, UAS, selain mengumpulkan project punya kalian masing-masing ya, sesuai tema, misal ada yang tentang penjualan, ada yang tentang tiket, dan lain sebagainya, itu diperiksa. Latihan ini juga saya periksa ya teman-teman. Jadi siapa yang sudah mengerjakan latihannya sampai selesai, itu saya nilai. Oke, ini sudah jalan. Kemudian ini masih lanjut teman-teman, pengumuman. Kemungkinan UASnya paling cepat itu berarti di sini 2 Juli. Di tanggal 2 Juli. Ya, kemungkinan. Ya, kita tanggal 25 atau Selasa ini, minggu ini belum ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba login. Saya punya akun kah? Pemrograman 3. User. Dika Hastanto, Dika. Role-nya 2 ya. Ini lihat. Login yang role 2 atau yang user ya. Dika 123. Ini sudah ya. Oke, sekarang kita mau coba buat langsung beli ya. Beli, muncul dialog, kemudian masukkan jumlah. Setelah itu langsung disimpan atau ke transaksi ya teman-teman. Oke, yang pertama kita buat dulu tabelnya. Ya, ini TB transaction, langsung aja deh. Transaction, ini transaction ID, ini INT aja, terus auto increment, terus yang transaksi siapa, ini ngarah ke user ya tentunya, ngarah ke username. Ini user ID, ini varchar ya, varchar 20. Kemudian barangnya apa yang dibeli, ini ngarah ke tabel movie. Kita ID movie ya. Oh ya, ini transaksinya karena sederhana jadi nggak bisa milih banyak ya teman-teman, langsung satu transaksi, satu barang atau satu movie di sini ya. Jadi langsung aja kita simpan di sini movie ID ya, di sini ID movie deh.
Di sini movie ID ada deh, movie ID. Terus di sini harga ya, harga kita simpan teman-teman, supaya kalau waktu diupdate datanya, transaksinya ini nggak bubar ya totalnya. Kemudian tambah lagi kolom. Ini opsional ya teman-teman. Kalau dari segi ilmu database ini sebetulnya bisa nggak usah disimpan ya. Jumlah wajib. Yang nggak perlu disimpan itu ini total. Ini bisa didapat dari jumlah dikali dengan harga atau harga dikali dengan jumlah. Cuman preferensinya boleh ada dua pilihan, memang ada dua preferensi atau dua teknik pendekatan. Boleh disimpan ya, ini mempercepat atau mempermudah kita di programmingnya, atau sebaliknya kalau nggak disimpan ini lebih irit database ya. Kalau nanti datanya yang besar ini kan nanti makan storage ya, makan space ya. Ini karena kita masih mainan atau latihan ya, nggak apa-apa disimpan aja ya, disimpan jumlahnya ini small int aja deh, harganya double. Kemudian apalagi, udahlah ini aja dulu. Kita simpan ya, transaction ID, user ID, movie ID, harga, jumlah, dan total. Teman-teman, ada lagi. Setelah total tambah satu kolom status ya. Status ini int bawaan atau default diisi seperti yang didefinisikan, isi 1 ya, panjang nilainya 1 ini. Simpan ya. Status ini nanti sudah dikonfirmasi atau belum gitu ya. Oke, kemudian kita ke backend ya. Ini ke notebooknya di stop dulu, notebooknya di stop. Jangan lupa kita update dulu ya, npx prisma db full, kemudian npx prisma generate ya. Kalau kita cek prisma titik transaction, ini VS Code saya harus di close dulu ya setelah saya update, setelah saya pull dan generate. Kalau punya kalian bisa langsung, nggak apa-apa, nggak usah di restart VS Code nya. Nah, coba saya cek sudah keluar belum prisma titik. Nah, ini sudah ya. Oke, kita notebook. Kemudian kita bikin dulu teman-teman controllernya. Klik kanan, new file, transaction.js ya. Ini kita copy atasnya dari movie ya, copy, kemudian kita export titik insert sama dengan red comma res ya, seperti ini. Titik tambah sign, kita try catch ya. Ini error, biarin, kita cut try-nya. Ini harus kita ke database nya, klik ya sebelah kiri ini, klik database, kemudian ke transaction, kita jadikan ini adalah namanya index ya, user ID ini index, kemudian movie ID juga index ya. Jadi di sini ada lambang kunci ya, atau biasanya disebut dengan secondary ya, atau foreign key
Ya, kita klik lagi database-nya. Ya, ini database-nya, klik. Kemudian kita ke designer, kita hubungkan tabel transaksi ini, kita klik relationship, kunci rujukan ke username, foreign key-nya ke user ID. Oke. Kemudian lagi dari movie ini, ID movie, klik ke movie ID. Ya, oke. Nah, seperti ini relasinya, teman-teman. Nah, inilah kurang lebih. Oke, ini kita ulangi lagi nih. Ctrl C, npx prisma db pool, kemudian npx prisma generate. Ya, kemudian saya restart dulu VS Code-nya. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba insert di sini. Sorry, jalanin dulu. Maupun. Oke, close. Kita mau nyimpan ini transaksi ya. Transaction. Ya, kita butuh user ID. User ID ini berarti di sini yang kita parsing yang number sama yang total. Oh, total ini ganti, teman-teman. Jangan double. Betul. Oke. Kita const data sama dengan body, kemudian await prisma titik titik transaction titik create aja. Kemudian kurung awal, enter data di sini. Nanti bodinya itu data, kemudian yang di parsing itu yang number movie ID ya, movie ID sama dengan number data titik movie ID. Kemudian yang jumlah ini number data titik jumlah, status biarin. Oke, sip. Kita tes ke Postman. Oke, sambil nunggu loading Postman, kita daftarkan dulu rootsnya. Di sini klik kanan transaction.js ya, klik kanannya di folder routes. Ini saya copy dulu ya, kalian copy dari mana aja terserah. Yang sedikit yang mana? Oh, generate ini sedikit. Ini hapus, ini hapus controller / transaction ya. Kalau yang takut copy paste, ketik aja ini segini ya. Silahkan di stop videonya. Ini insert, setelah itu di save, insert controller, insert benar. Terus kita ke index. Di index kita buat /transaction ini /transaction ya, bikin ini ya, tambahan baru di bawah /movie. Oke, sekarang kita panggil, berarti
localhost titik 23000 ya, slash transaction. Di dalam transaction ada slash insert. Oke, kita coba ini workspace nya saya mau workspace latihan. Wah, ini saya apa lagi namanya, close out tab, bukan ini ya, ini kayaknya. Oke, kita new dulu. Kita ini insert transaction ya, ini post metodenya jangan lupa localhost 3000 slash transaction slash insert ke body, kemudian pilih yang xww URL encode, kita masukkan sesuai dengan kolom database kita tadi. Ada user ID, ini username ya, username-nya punya saya Dika ya, dilihat di sini users ya, ambil satu username-nya yang role-nya 2 ya, usersnya Dika, kemudian movie ID, kita ke movie, punya saya cuma ada satu ya, kalau lebih silahkan dipilih yang mana aja. Ini 4, ID-nya 4, kemudian movie ID, harganya berapa tadi, ini copy aja price-nya ini ya, 120.000. Terus ke transaction, jumlahnya 1, totalnya ini berarti ini. Oke, coba saya send. Wow, sebentar ini. Oke, ini masih banyak yang belum kita ketik ya tadi, di insert lagi teman-teman. Ini kita console log dulu. Di sini kita kasih res.json. Ini yang berhasil. Ini transaction successfully. Nah, coba kita log sambil di log errornya biar kelihatan. Oh, error. Wow, harga string, kita harga titik 2 number data titik harga ya, kita send lagi. Ini benerin ya, tambah harga. Oh, total juga berarti, total number data titik total ya, ini seperti ini. Kita send, successful ya, kita refresh ya, masuk semua ya. Oke. Setelah itu kita buat untuk mengubah statusnya teman-teman. Oke, statusnya itu export titik change status sama dengan assign. Ini try touch lagi di sini, await Risma. Oh, ini langsung aja deh, change status atau ini confirm transaction deh, Risma titik transaction titik update
atau di sini datanya, data yang dihapus status saja, statusnya jadi 2. Di sini koma where ID transaction ID titik 2 number red.params.id. Oke, kita ke root sekarang. Di sini ganti jadi config transaction. Ya, ini diganti, ini di koma, ini seperti ini. Kemudian kita uji coba. Oh sorry, ini slash titik 2 ID. Nah, kita pakai ini aja. Di sini confirm strip transaction. Metodenya jangan post teman-teman, sorry, diganti jadi put. Nah, ini kita ganti jadi put slash. Kalau kalian mau add request nggak apa-apa ya, ini saya biar cepat. Kita ID transaksinya 1 slash 1 ya, ini non. Kita send. Oh, error pasti. Sorry. Oh, kita lihat ke database ya. Ini statusnya masih 1, belum berubah. Ini kita tambahin ini dulu, rest.json-nya kita kasih teman-teman di sini. Terus kita console log errornya. Oke, kita hit, ini keluar errornya. Oh, oke deh, berarti kita kesini teman-teman, ke struktur, kita ubah. Oh, ini karena ini int ya, dia jadinya true false teman-teman. Kalau diisi 2 bisa nggak? Bisa ya? Kita ganti aja deh tipe datanya, kita ganti jadi small int deh ya, small int. Oke, kita Ctrl C, kita npx prisma db pool, terus prisma generate. Nah, langsung kita notun lagi, terus kita hit postman-nya. Oh, pesannya salah, transaction confirmed ya. Kita jelajah 2 ya, ini saya balikin lagi ke 1, saya hit lagi, refresh, balik lagi ke 2. Oke, sip, itu aja 2 endpointnya teman-teman. Oh enggak, nambah deh, kita bikin export titik get all sama dengan try lagi, ini data sama dengan awal prisma titik transaction titik find menu, kosongkan. Kita harus, saya contoh dulu bentar, get all nya ini. Seperti ini ya, ini data. Oke, kita hit, ini nggak perlu lewat postman, lewat browser bisa, localhost titik 2 3000 slash. Buru-buru amat, ini di save dulu, kita ke roots, kita tambah dulu get strip all, kemudian di sini panggil get all. Nah ya, di sini jangan lupa nih, ini sering lupa nih, di atasnya panggil, di sini panggil juga.
save. Ini get all nama fungsi ya, yang harus kita panggil di URL nya ini get strip all transaction slash get strip all, metodenya get. Dapat ya datanya. Oke, sekarang kita bikin satu lagi di controllernya. Kalau ini get all, kita get by ID, user ID. Ya, ini tadi saya copy paste dari get all teman-teman. Ini find many sama, bedanya cuma di sini ada user where user ID number rec.params.id ya. Ini sama, kita save, kita balik ke roots-nya lagi. Get all ini ganti get slash ya .2 ID. Get all nya diganti get by user ID ini ya. Kalau ini kan ini koma panggil di sini dulu ya, baru panggil di sini. Kemudian kita tes get user ID kita berapa tadi, Dika, atau username ya, username-nya Dika. Ini error karena ternyata ini bukan number ya teman-teman. Gak apa-apa, langsung gini aja. Hit lagi, dapat ya. Kalau kita ganti jadi siapa ini, kita ke user, ada admin, coba harusnya nggak dapat admin, kosong ya. Ini kalau mau aman lagi dikasih koma ya di sini, where user ya, di sini roll 2 ya. Tetap dapat tuh ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita ke front end. Kita buat create transaksinya dulu ya teman-teman. Pada saat klik Buino ini, saya pengen muncul dialog. Oke, kita pakai dialog, pilihnya yang jangan yang plugin. Sorry, mana ya yang plugin? Pilihnya yang dialog nih. Oh, bukan. Yang komponen nih. Scroll ke bawah cari yang Vue komponen, panah-panah dialog. Oke, kita coba pakai yang from. Yang gini aja. Medium. Pakai yang medium aja teman-teman. Medium ya, scroll ke bawah ini, kodenya dilihat, terus cari yang key dialog medium ya. Ini tutupnya ini pasti, yang ini beda lagi ya. Ini ya, ini ada selah kosong, ini batas itu. Kita copy, kemudian kita ke front end ya teman-teman, ke front end, kemudian kita ke menu. Di bawah ini ada folder user index ya. User index ini di sebelum tutup keypack, di sebelum tutup keypack, enter ya, kita paste ya. Kemudian mediumnya kita ganti jadi transaction gitu aja, transaction. Ini nanti nggak apa-apa, ini font isinya. Kemudian medium ini ganti jadi form transaction ya. Kemudian di bawah di atas ini kita cons ya. Oh, jangan form transaction, sorry, ini dialog, tapi namanya dialog transaction.
sama dengan ref false. Kemudian kita masukkan const aktif data sama dengan ref-nya null ya. Terus aktif data udah, kita const jumlah ref-nya 0 ya, ref-nya 0. Kemudian kita bikin total ya, nggak usah, ini total nggak usah, ini aja deh. Ini kita key font, key input, modelnya total ya, jadi pas pesan dia hanya masukin jumlah belinya aja, sorry ini jumlah. Oke, ini sambil saya klik kanan dulu, inspect, kita lihat konsolnya ya, siapa tahu ada error. Oke, kita sekarang bikin fungsi open dialognya dulu. Const open dialog sama dengan seperti ini ya. Kemudian di sini ada data, aktif data titik value sama dengan data. Kemudian di bawahnya ada dialog, titik value sama dengan true seperti ini. Di sini kita if data tidak sama dengan 0. Oh, bukan data, aktif data. Oke, kita lihat errornya open dialog ya, nggak apa-apa. Open dialog kita taruh di Buino ya, tombol Buino ini kita kasih add clip, kita isi dengan open dialog dalam kurung data. Save, kita klik keluar ya. Ini oke, tombolnya kita ganti ke bawah, ini key btn ya. Oke, ini kita ganti jadi cancel. Terus kita duplikat, vclose pop-up nya kita hapus. Ini kelasnya BB white, tekstil ini nggak usah. Coba klik ya, warnanya seperti ini ya. Yang ini kita ganti jadi apa tombolnya biasanya save atau proses save aja dah ya. Ini tombolnya aja, kita kasih color primary. Ini flatnya dihapus atau diganti unelevate, save, cancel. Ini color primary ya, cancel. Nah, ini save nanti. Oke, keyformnya ini kita kasih ref namanya form transaction, ke bawah bikin const form transaction, refnya kosong kayak gini ya. Kemudian pada saat diklik ini type, ini type nya submit ya. Nggak bisa, ini add click ya, form transaction dot submit. Kemudian di keyform ini kita kasih on add submit sama dengan on submit. Oke, kita buat di bawah fungsinya const on submit. Ini assign, kita tes dulu pakai alert sini gitu. Kita klik ya, save. Oke, sudah berjalan. Sekarang tinggal kita tampilkan ya di sini misalnya ya, kita bikin div
kita tampilkan aktif data titik apa judul movie title Avenger Infinity War script aktif data titik price. Ya, kita tampilkan judul dan harganya aja. Sekian ya. Kemudian masukkan jumlah. Di sini kita bikin dulu div. Ya, di sini total misalnya. Totalnya berarti ini jumlah dikali dengan price. Ya. Kalau beli satu tetap 2 deh. Ini kita kasih kelas KMT SN. Ya, ada jarak. Kemudian ini kita kasih rules ya teman-teman. Kita kasih titik 2 rules. Di sini filenya itu harus lebih dari 0. Mohon isi dengan benar. Jadi kalau 0 dia tidak mau ya. 1 minimal ya pembeliannya. Ya, ini sederhana aja teman-teman. Kita save ya, masih ke situ ya. Terus sekarang kita bisa seperti ini, try. Kemudian kita constraint sama dengan await api titik post ya, metodenya tadi post. Kita lihat di postman. Sudah hilang. Mana tadi? Di sini. Insert ya. Transaction / insert, koma. Kita masukkan ya kebutuhannya tadi apa aja. User ID ini kita bisa dapetin nanti dari yang login ya. Get profile ada ya, get profile titik get profile apa sih? Sebentar teman-teman, bisa kita log dulu ya di sini. Langsung log get profile ini sini. Get profile titik username berarti ya. Bisa. Kita di sini berarti get profile titik username. Kemudian apalagi movie ID ini kita ke aktif data titik value titik di database id_movie. Kemudian harga ini aktif data titik value titik price. Jumlah ini jumlah titik value total ini sama dengan ini dikali dengan jumlah titik value ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa if res.data status. Kalau dia sukses, kita akan tampilkan notifikasi
Nah, saya nyontek dulu di input. Oke, ini yang positif ya. Ini notifinya merah, di kontrol spasi aja di setelah huruf Y nya, import sendiri ya. Oke, ini ya nggak apa-apa lah, ini kayak gini. Udah save. Sekarang kita uji coba. Saya beli 2, save, berhasil ya, transaction sukses. Di sini kita bisa dialog transaction titik value sama dengan false ya. Jadi kalau kita masukin lagi 3 ya, ini ke spam datanya ya teman-teman. Di sini kalau di transaction ini ke spam ya, nggak apa-apa, dihapus aja nih, ini nggak banyak datanya, misalkan 1 ya. Oke, ini sudah berhasil. Kita bikinkan menu dulu di user. Di sini transaction titik gue ya, kita copy dari mana nih, index ya, sudah kita buat dulu template keypack ya. Kita ke index, kita ambil key table-nya aja. Hati-hati ya kopinya sampai title sini ya, title ini nih, kitd slash kitd nya ikut. Kita ke keypack, kita paste, enter, slash nutup sendiri, slash juga nutup sendiri sampai nutup sendiri di key table. Kemudian ini kita ganti master movie jadi your transaction. Kemudian ada input template top right, ini kita hapus template-nya. Kolom nanti kita buat. Yang pertama ada transaction ID. Nah, seperti ini dulu. Kita bikin script. Salah. Composition JavaScript. Seperti ini aja deh. Oke, kemudian kita bikin kolom sama dengan, saya contek dulu. Kalian kalau copy paste, kalau nggak mau ketik aja ini ya. Ini transaction ID, ini transaction ID, ini user, ini spasi labelnya ya, ini saya ubah dikit. Oke, 1 dulu aja yang ditampilkan, kita tambah ya seperti ini dulu. Ini kita kasih tadi. Kita sudah punya format text ya ternyata. Oke deh, kita buat ke rootsnya dulu. Yang di pet slash user kita tambah di sini slash transaction user. Ini user slash transaction. Oke, kalau sudah kita ke atas, kita ke layout, ada user layout ya. Ini kita copy, klik key item, ini tutupnya nyala ya, copy sama tutupnya, paste, kita ganti jadi
nya jadi transaction, kemudian ini transaction ya, jadi ada dua menunya sekarang. Nggak apa-apa, error, biarin aja. Iconnya kita ganti jadi transaction, ada nggak? Oh sorry, ini harus dibenerin dulu ya. Ke user transaction.vue kita bikin dulu const rows sama dengan ref array kosong. Refnya diimport, kontrol spasi. Nggak ada ya material icon. Transaction ini deh ya, kalian pilih iconnya sesuka kalian. Kita ke user layout lagi, iconnya ganti ya ini supaya lebih enak dilihat. Oke, your transaction kita bikin endpoint get-nya ya, balik lagi ke transaction, kita const get data sama dengan pasang di sini try catch const press sama dengan await api titik get, pakai backtick ya atau ketik kebalik, transaction slash get slash dollar buka kurung get profile ya, keluar suggestion, pilih supaya dia import otomatis ya di sini, dalam kurung titik username, kemudian kita console s, kemudian di sini kita buat on mounted, kontrol spasi ya supaya keluar suggestionnya get data. Oke, kita lihat di log ini udah dapet datanya ya. Oke mantap, ini dapat, tinggal kita simulasikan loading ya. Kalau mau ada loadingnya sebetulnya kita bisa gunakan seperti ini, const loading sama dengan ref false, ref true aja deh. Di sini kita pakai titik dua loading sama dengan loading. Di sini loading titik value sama dengan true. Ini cutnya kita ganti jadi finally loading titik value sama dengan false. Nah, jadi ada loadingnya dulu. Nah, kalau mau ngelihat loadingnya, backendnya matiin aja ya teman-teman, atau ini database nya matiin. Nah, coba stop, dia loading terus. Tuh loading terus kan. Nah, balikin lagi. Oh malah putus, backendnya jadi mati ya teman-teman. Ctrl C, nyalain lagi. Ada error sebentar. Oh ini stop, sorry. Oke dapet. Sekarang kita assign ke variabel rows titik value sama dengan res.data. Dapat ya nih satu transaction ID nya. Kita copy ke TD nya, jangan dulu, kolomnya deh kita duplikat dulu, kolomnya orang pembeli ya, user, customer deh, customer. Di sini customer. Oh enggak deh, ini kan yang user. Kita tampilkan movie-nya aja deh. Movie. Ya, ini koma. Kemudian ada jumlah
Ini kenapa bahasa Indonesia ya? Terlanjur lagi. Jumlah, kemudian harga, ini ada price harusnya. Harga, yang terakhir ada total. Kemudian di sini ada status. Hapus komanya, ini yang terakhir. Oke, kita save. Oh sorry, ini kasih koma di sini ya. Refresh. Oke, aman. Kita ke movie. Nah ini kan kalau kita lihat teman-teman, ini localhost 3000 /transaction /get/dika ya /username-nya. Ini kan nggak dapet ya judul movie-nya. Nah kita perlu include kan di belakang teman-teman. Silakan ke get by user ID. Kita setelah where, ini lihat, ini where ada kurung awalnya ya, ini where. Diklik ini tutupnya ya, koma. Kita panggil yang namanya include ya, include movie true. Kalau kita refresh sekarang, kita dapat objek movie, ada judulnya. Oke, langsung kita ke front end, kita parsing ya, movie titik ke sini title ya. Kalau kita lihat dapat ya. Kemudian kita jumlah, kita di sini langsung row.jumlah, nggak ada movie-nya. Kemudian harga, oke dapat. Kita sudah punya ya formatnya ternyata, format price panggil ya supaya bagus. Total juga, total ini props total. Oke, status ini props.row.status, ini status ya 2 dan 1 ya. Kita akan pakai keybadge. Ini pilih komponen, mana keybadge? Oh ini full komponen tree ada tuh. Enggak, bukan. Mana ya? Oh, setnya nggak usah pakai key, langsung ke teman-teman. Pilih yang paling atas. Nah kita mau pakai ini, cari usage basic, klik, pilih yang paling atas ini, keybadge color blue. Kita paste seperti ini ya. Colornya kita ganti. Titik 2 props.row.status, tanda tanya sama dengan 1 ya. Tanda tanya, kalau 1 itu negatif, kalau 2 itu positif. Kemudian di sini props.row.status tanda tanya sama dengan 1 tanda tanya. Ini jadi belum confirm apa not unconfirm di sini. Ada nggak unconfirm? Not confirm ya, ada unconfirm. Oh ya, ada. Save ya, ini sudah confirm ya. Kita kasih kelas teman-teman, key PASM. Nah supaya lebih enak.
Kemudian ke database kita ubah manual dulu ya, statusnya jadi 1. Kita refresh. Nah, merah ya. Oke, ini cukup di user kayak gini aja teman-teman, gak usah ribet-ribet ya. Kita logout, kita login admin ya, admin. Sekarang kita di dashboard ini kita isi transaksi tadi ya. Oke, untuk membedakan kita buat 2 akun deh. Dika, ini Hastanto, full name nya Hastanto, emailnya asal aja, notel asal, password 123, registrasi berhasil, kita klik login. Hastanto 123 kosong ya, kita transaksi dulu, beli 2, save ke transaction, ada ya transaksi ID 4, jumlahnya 2, unconfirmed. Oke, sekarang kita login admin. Nah, di transaction ini di front end kita Ctrl A, kita copy teman-teman ya, kita di admin index ini di paste aja ya, seperti ini. Kemudian perbedaannya di admin ini pakainya yang ya, pas di get data pakainya adalah get strip all ya, biarkan get strip all. Kalau kita lihat get profile nggak dipakai, hapus. Cannot read properties title. Oke, kita ke backend sebentar teman-teman, cari yang get all ya, find many ini dalam kurung, ada kurung awalnya ya, kita include ke movie true, kemudian ke user ini kenapa sih sini? Nah, user saya pakai S, true. Kalau kita refresh aman. Nah, cuman ada beberapa perbedaan di sini. Saya pengen tahu orang yang beli siapa. Kita ke front end, di samping transaction ID kita enter, bikin satu lagi di sini, name gitu aja lah, name, kemudian ini name. Kemudian setelah transaction ID kita copy key nya name ini ke users ya, titik full name seperti ini ya, sip ya. Tinggal kita kasih untuk konfirmasi di admin ya, di setelah status kasih koma, enter ya, kita bikin action A besar ini. Oke, kosong di sini ya, kita bikin tombol, bikin KTD ini key nya adalah action, kita key btn label confirm ya, kasih color primary on elevate, ini no caps boleh deh, kasih icon, ada nggak confirm? Kalau mau dikasih icon cari icon ya teman-teman, confirm. Ini udah malah jelek hapus aja deh, seperti ini aja. Kita search dulu teman-teman, kita search dulu ke Quasar, kita cari lagi dialog, tapi kali ini bukan yang komponen ya, pakainya yang Quasar plugin dialog ya. Kita pakai yang ini, confirm. Nah, klik ini, pilih script, cari yang ini, function confirm ya, copy. Ini kan ruang hampa, sini function, batasnya ruang hampa juga, di copy. Terus kita di bawah loading kita const key sama dengan use Quasar,
Kemudian di sini ada confirm dialog sama dengan function ya. Ini kita paste. Oh, ini hapus deh. Function confirmnya hapus, kur awalnya hapus juga ini juga dihapus ya. Kalau nggak mau copy paste diketik sendiri juga nggak apa-apa teman-teman ya. Confirm, would you like to confirm this transaction ya. On oke nya kita alert dulu aja ya. Oke, ini di sini kita kasih ID parameternya. Kemudian di tombol confirm ini action kita kasih add click sama dengan confirm apa tadi, confirm dialog ya. Di sini kita kasih props.row.transaction IDE nya dan D nya besar ya. Save, kita klik cancel. Oke. Oh, ini kayaknya yang delete ada ya ini. Oh, sudah pernah buat kita. Oke, kita try cut di sini. Kita try-nya await. Ini kasih assign dulu di sini. Await api titik put ya. Transaction slash apa tadi? Slash confirm strip transaction ya. Kemudian slashnya ID ya. Ini kita ganti petik satunya dengan petik kebalik ya, backtick. Kemudian di sini get data udah, ini aja sih. Oh enggak, di sini kita kasih saya contek, ntar kita kasih notify ini, notify ini berarti kita tampung di res ya. Ini import otomatis ya, kontrol spasi teman-teman. Oke, saya mau coba yang I Hastanto dulu, yang ID nya 4. Saya mau confirm, langsung berubah teman-teman ya. Udah beres. Ini kita logout ya, kita login yang Hastanto 123 sudah confirm ya. Confirmed aslinya ya teman-teman, confirmed ya. Yang di sini juga diganti, yang di transaction tambahin confirmed. Sudah deh. Yang Dika masih unconfirm. Kita confirm sekarang. Kita confirm, oke, sip. Dika 123 sip ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Cukup video kali ini. Silahkan dipelajari teman-teman. Ini memang tutorialnya agak cepat ya, agak buru-buru saya. Silahkan dikerjakan. Kita ketemu di hari Selasa tanggal 2 Juli. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.